Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video pembelajaran ini yaitu kita akan belajar tentang gerbang logika, yaitu materi kelas 8 bab sistem komputer, di mana kita harus mengetahui tentang gerbang logika ini karena di Central Processing Unit atau CPU itu terdiri dari beberapa gerbang sirkuit, di mana gerbang sirkuit itu juga nanti akan mempelajari tentang bagaimana alur dari logika tersebut. Perlu diketahui Central Processor Unit atau CPU itu adalah otaknya dari komputer. Maka dari itu kita belajar tentang gerbang logika ini. Di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang konversi bilangan di video sebelumnya. Untuk itu kita akan belajar bagaimana kita akan menggunakan bilangan biner yang kemarin kita pelajari itu digunakan untuk menyelesaikan tentang soal-soal atau tentang gerbang logika ini. Yang pertama itu adalah jenis-jenis gerbang logika sendiri. Itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah gerbang logika OR. Selanjutnya gerbang logika NOR, AND, NAND, XOR, XNOR, dan NOT. Nah, gerbang logika ini yang nanti akan dicoba kita rangkai bagaimana menghasilkan suatu fitur atau suatu logika. Nah, di sini kita akan mencoba yang pertama itu adalah gerbang logika OR. Gerbang logika OR itu adalah gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu adalah bernilai 0 itu nanti jika semua inputannya 0. Artinya nanti outputnya 0 jika inputannya 0. Ini adalah inputnya. Ada 2 input dan 1 output. Nah, ini akan bernilai 0, artinya outputnya ini nanti itu 0 jika semua inputannya nanti 0. Karena perlu diketahui untuk di komputer itu hanya diketahui tentang bilangan biner ya, yaitu adalah 0 dan 1. Kita contohkan. Contohnya ada 2 inputan. Yang pertama adalah inputannya 0. Terus yang kedua adalah inputannya 0. Nanti hasilnya dengan menggunakan gerbang logika OR itu akan keluar 0. Karena dasarnya atau hukumnya gerbang logika OR itu adalah bernilai 0 jika semua inputannya 0. Jika 0, 1 artinya ini 0 terus ini 1. Outputnya itu adalah nanti berapa? Itu adalah 1. Karena ini gerbang logika OR itu adalah dasarnya adalah semua inputannya 0 baru keluar 0. Jika 1, 0 itu adalah 1. Dan jika 1, 1 inputannya itu adalah 1. Gerbang OR ini juga bisa dipakai menggunakan logika jika salah satunya 1 dia akan bernilai 1. Itu juga bisa. Artinya banyak yang mengartikan seperti itu. Oke ya, untuk gerbang logika OR seperti itu. Selanjutnya adalah gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR itu adalah yang tadi itu gerbang logika OR ditambahin NOT. Nah, kita sebutnya itu adalah gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR itu adalah kebalikan dari yang tadi itu. Kalau sekarang gerbang logika NOR itu adalah bernilai 1 jika semua inputannya 0. Kalau tadi itu bernilai 0 jika inputannya 0. Kalau sekarang itu bernilai 1 atau outputnya 1 jika semua inputannya di sini itu 0. Kita coba masukkan ke gerbang logika NOR. Yang pertama input 1 kita masukkan 0, 0, keluarannya adalah 1. 0, 1 keluarannya adalah 0, 1, 0, 0 dan 1, 1, 0. Jadi gerbang NOR itu adalah jika bernilai 1, artinya outputnya 1 ini jika dua inputannya 0. Dan gambarnya seperti ini ya untuk NOR ya.
Selanjutnya adalah gerbang logika N. Gerbang logika N ini bernilai 1 jika semua inputannya 1. Artinya kalau N itu, kalau bahasa Indonesia kan dan itu berarti harus mempunyai 2 syarat yang memenuhi. Artinya kalau ini nanti inputannya 1, ini baru keluar menjadi 1. Kita coba masukkan. Yang pertama adalah inputannya 00 keluar 0, 01 keluar 0, 10 keluar 0, dan 11 keluar 1. Nah, di sini ini yang perlu kita lihat karena ini adalah N itu adalah dan. Jadi bernilai 1 jika semua inputannya itu bernilai 1. Selanjutnya adalah gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND ini adalah gabungan dari gerbang logika N, tetapi hasilnya dinotkan. Jadi, bisa dikatakan bernilai 0 jika semua inputannya 1. Kita coba masukkan 00, 1, 01, 1, 10, 1, 11, 0. Artinya di sini nih nanti itu adalah jika outputnya 0 jika semua inputannya 1. Artinya jika semuanya inputannya 1 itu hasilnya adalah 0. Kalau tadi kebalikan, kalau yang N tadi itu bernilai 1 jika semua 1, kalau ini bernilai 0 jika semuanya 1. Dan gambarnya adalah gambar N terus di depannya dikasih logika NOT ya. Oke, selanjutnya adalah XOR. XOR ini itu adalah bernilai 1 jika semua inputannya berbeda. Artinya inputannya ini berbeda, dia akan bernilai 1. Kita coba memasukkan ke tabelnya. 00 karena ini sama berarti nilainya berapa? 0. Karena ini inputannya sama. Tapi kalau berbeda, kalau contohnya seperti ini, 01, dia nanti akan keluar 1. Terus 10, dia nanti akan keluar 1. Terus selanjutnya jika 11 keluar berapa? 0, karena ini inputannya sama. XOR itu adalah jika inputannya berbeda baru keluar 1. Ini berbeda 0, 1, 1, 0 ya. Kalau ini sama inputannya itu akan bernilai 0. Kita lanjut. Gerbang logika XNOR. XNOR itu pengembangan dari XOR. Kalau tadi itu XOR itu gambarnya tidak ada not, kalau XNOR itu adalah ada notnya di ujungnya. Dia akan bernilai 1, artinya outputnya 1 jika semua inputannya sama. Jadi kebalikan dari XOR ya. Kalau XNOR itu adalah bernilai 1 outputnya ini jika semua inputannya sama. Kita masukkan ke tabelnya. Yang pertama, inputan pertama 00. Keluar apa? Keluar 1. 01 karena ini berbeda berarti keluar 0. 10 keluar 0, 11 keluar 1. Jadi, untuk gerbang logika XNOR itu akan keluar 1 jika inputannya sama. Itu adalah XNOR. Kalau ini inputannya sama seperti ini, dia akan keluar 1. Ini juga sama. Tetapi kalau berbeda dia pasti keluar 0 karena tidak sama. Yang terakhir itu adalah gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT ini hanya mempunyai 1 inputan dan 1 output. Dan hasilnya itu adalah bernilai terbaliknya. Contoh, jika inputan pertama 0, hasil akhirnya kalau dinotkan itu menjadi 1. Tetapi jika inputannya itu 1, kalau dinotkan itu akan menjadi 0. Karena hukum dasarnya kalau not itu adalah dibalikannya. Artinya kalau ini 0, ini 1. Kalau ini 1, ini 0. Ini adalah gerbang logika not. Oke, untuk penjelasannya gerbang logika seperti itu. Jadi ada beberapa gerbang logika yang mungkin akan dipelajari. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan contoh soal.
di mana contoh soalnya ada gambar seperti ini. Nah, di atas ini saya kasih bantuan ya, artinya biar kalian sedikit mengetahui. Ini adalah yang pertama, ada inputan 2, ada inputan A, inputan B, dan ada output X dan Y. Di mana inputan ini itu adalah ada penghubungnya. Contoh, di sini gerbang logika apa? Oh, di sini gerbang logika XOR seperti ini. Terus yang bawah itu adalah gerbang logika AND. Coba kita masukkan. Kita masukkan ini 0 0 ya, kita masukkan ke sini 0-0-nya. Di sini kita nyoba menyelesaikan yang X terlebih dahulu. 0 kita masukkan ya, ini juga 0 ya. Kalau gerbang XOR itu kan bernilai 1 jika inputannya berbeda. Karena ini 0 0 berarti outputnya X-nya apa? 0. Terus output Y-nya apa? Nah, Y itu ini kan gerbang logika N. N itu dan itu berarti bernilai 1 jika semuanya 1. Karena ini inputannya 0, di sini berarti itu output Y-nya adalah 0. Karena 0 0 dengan gerbang logika N itu adalah hasilnya 0. Selanjutnya, jika inputannya kita rubah jadi 1 0, artinya inputan A itu 1, inputan B 0. Output X-nya apa? Kembali ke XOR lagi. XOR lagi itu bernilai 1 jika inputannya berbeda. Berarti di sini 1. Output Y-nya apa? Karena di sini itu inputannya 1 dan 0, karena output Y itu adalah gerbang logika N, berarti di sini hasilnya adalah 0. Karena output Y ini akan bernilai 1 jika semuanya inputannya 1. Selanjutnya adalah inputan A 0 dan inputan B 1. Outputnya apa? Kita masukkan ke sini 0 dan 1. Karena si output X ini itu bernilai 1, karena XOR ya. Jika berbeda ini 1, outputnya apa? Di sini Y-nya N. N itu belum memenuhi ya, berarti ini juga 1. Selanjutnya 1 1. 1 1 itu kalau di XOR kan, kita masukkan ke sini. 1 1 dimasukkan XOR, ini kan sama, berarti ini bernilai 0 karena XOR itu mempunyai hukum bahwa dia itu akan bernilai 1 jika inputannya berbeda. Terus outputnya, karena ini AND, karena ini input 1 A dan input B itu 1, itu adalah outputnya 1, karena ini adalah bernilai 1 1, karena hukum dari gerbang logika N itu akan adalah bernilai 1 jika semua inputannya 1. Kita lanjut ya. Contoh soal lagi biar kita peregangan lah. Oke, yang pertama contohnya seperti ini. Ada inputannya ada 2, A, B, X sama Y. Kita coba masukkan inputan A 00, kita buat inputannya semua dulu ya. Nah, selanjutnya kita buat output X. Kita lihat output X ini berupa apa? Ini berupa gerbang logika N. Dan Y-nya berupa logika XOR. Kalau N itu bernilai 1 jika semua 1, karena N itu adalah dan bernilai 1 jika semuanya 1. Oke, kita X dulu, 00 bernilai 0. Ya kan? Terus selanjutnya adalah output Y. Output Y itu bernilai 1 jika dua-duanya itu adalah berbeda, berarti hasilnya 0. Terus output X, jika ini kita masukin 1 dan 0, itu hasilnya adalah 0. Karena bernilai, ini belum N ya, karena N itu bernilai 1 jika semuanya 1. Terus output Y-nya 1, karena ini berbeda. Kita kedua adalah 0, karena di sini 0 1 ya, karena output X itu bernilai 1 jika sama ya, ini 0. Terus ini pasti 1 karena berbeda. Kita masukin lagi di sini 1 1. Nah, ini berbeda karena ini 1, ini 1. Bernilai 1 jika apa? Kalau tadi gerbang logika N bernilai 1 jika semuanya 1. Berarti ini 1,
XOR itu adalah kalau 1-1 berarti jawabannya adalah 0 karena dia akan bernilai 1 jika bilangannya atau inputannya adalah berbeda. Oke, itu untuk contoh soal. Untuk jika kurang jelas silakan kalian komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, dan jika masih kurang jelas lagi, kalian juga bisa belajar atau di back untuk belajar di materi sebelumnya. Untuk selanjutnya akan saya berikan untuk contoh soal yang lain di video-video selanjutnya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.